Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Rustam Hari SOS MM, Bapak Ibu Pejabat Fungsional Widya Prada dan PPP yang saat ini telah bergabung, juga seluruh pegawai LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Kita naikkan bersama-sama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti apel pagi ini dalam keadaan yang baik. Semoga untuk selanjutnya kita tetap ada dalam ridho dan naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama memulai apel pagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap duduk siap dan tangan di depan dada. Selesai? Baik Bapak Ibu, kembali duduk siap kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Jawa Timur. Pada yang terhormat Bapak Rustam Hari SOS MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Bapak, agak putus-putus, sinyalnya kurang. Putus enggak? Bandwidth-nya masih rendah Pak. Ini bisa di-off-kan videonya mungkin Pak. Videonya ya mungkin ya. Baik Mas. Sampun jelas Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, baik dari lingkungan sana, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak perlu panjang lebar yang ingin saya sampaikan, tetapi
hilang kan putus. Baik Mas An, saya pakai 2 perangkat. Siap Bapak, monggo. Ini jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi bahwa yang penting kita melaksanakan apel pagi untuk rutinitas kita, karena itu selalu diingatkan oleh Pak Dirjen bahwa satker-satker perlu melaksanakan apel pagi secara rutin. Yang kedua, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa hari ini ada beberapa kegiatan akun belajar ID, fungsi SI, kemudian review pos, kemudian juga kegiatan dari luar, dari Pusdiklat yang ada di lembaga kita, dan juga kegiatan non-DIPA. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan P3K sebentar lagi kita dilibatkan, yaitu seleksi guru P3K. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa untuk jumlah personil atau petugas yang diminta itu berkurang dari 53 menjadi 47. Namun demikian juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa untuk supaya ada pengalaman yang terbagi, ada pengalaman yang dialami oleh Bapak Ibu yang lain yang belum mengikuti atau belum ditugaskan sebagai panitia pada saat pelaksanaan seleksi P3K yang lalu, kita upayakan untuk bisa bergabung. Sementara itu untuk beberapa teman yang lain yang pada saat angkatan 1 itu sudah ikut, saat ini dibutuhkan untuk kepanitiaan non-DIPA maupun kepanitiaan di fungsi-fungsi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa bahwa saya diganti, saya tidak dilibatkan lagi dan seterusnya, tidak. Tapi untuk pengalihan peran dari kegiatan P3K ke kegiatan lainnya, karena kegiatan non-DIPA kemudian kegiatan fungsi-fungsi juga harus jalan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau soal reward atau salary dari P3K mungkin lebih dari kegiatan DIPA maupun kegiatan non-DIPA, nah itu ya kita maklumi saja, kita terima saja. Yang ikut kita syukuri, yang tidak ikut toh juga ikut kegiatan yang lain, jadi tidak perlu dipersoalkan. Ini khususnya bagi teman-teman struktural. Saya sendiri mengambil sikap untuk tidak ikut, supaya setidak-tidaknya ada satu bagian dari saya itu bisa dialihkan ke teman-teman pelaksana atau teman-teman struktural. Jadi angkatan 1 saya, Pak Rizky, Pak Mariono tidak ikut. Angkatan 2 saya, Pak Rizky, Pak Mariono juga tidak ikut. Kak Ri juga tidak ikut. Jadi supaya ini bisa diperankan oleh teman-teman yang lain. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Dan Pak Kepala LPMP berpesan pada saat kegiatan seleksi P3K nanti, teman-teman supaya melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya, melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin yang bisa untuk menyukseskan kegiatan itu, karena
kegiatan itu walaupun kegiatan dari pusat, tetapi ini juga merupakan kegiatan fungsi tambahan dari satker kita LPMP ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk hari kemarin, 3 hari kemarin, saya dan Pak Rizky itu menghadiri rapat kerja di Bali. Isinya itu terkait dengan pertama laporan program PAUD Dikdasmen. Antara lain yang disampaikan peringkat IPA sementara, dan kita masuk di 10 besar sudah sesuai target, tapi mudah-mudahan nanti bisa di peringkat 3 atau peringkat 4 sampai di akhir bulan Desember atau saat laporan nanti. Kemudian juga SINDE kita itu selalu disinggung oleh Pak Dirjen, bukan hanya Pak Sesdijen, tetapi Pak Dirjen itu selalu meminta agar satker-satker itu meningkatkan nilai SINDE masing-masing. Nah, artinya bahwa apabila SINDE kita itu nilainya maksimal, itu berarti bahwa proses disposisi dari surat masuk sampai kemudian direspon, dibaca oleh penerima, oleh kita selaku pegawai, itu berjalan lancar. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Dirjen, bukan sekedar oleh Pak Sesdijen, tetapi Pak Dirjen sendiri selalu mengingatkan agar SINDE satker-satker itu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian yang lain bahwa anggaran di tahun 2022 tentu tidak sama dengan 2021, artinya mengalami penurunan, namun demikian kegiatan tetap harus berjalan sesuai dengan kondisi, khususnya pada program sekolah penggerak yang menjadi ikon, yang menjadi kebanggaan dari Kementerian Pendidikan kita ini, dan beberapa hal yang disampaikan oleh para direktur SD, SMP, SMA, nah itu yang saya catat termasuk yang baru, itu khusus paparan dari Pak Direktur SMP, karena terkait dengan program peningkatan mutu 2022. Jadi siklusnya sama dengan SPMI, tapi ada perbedaan, ada tambahan sedikit bahwa di dalam perencanaan berbasis data itu sumber datanya dari Dapodik dan juga dari asesmen nasional, itu yang membedakan. Kemudian perencanaan berbasis data tadi, kalau di dalam SPMI itu dilanjutkan dengan pelaksanaan, tetapi untuk program peningkatan mutu 2022 itu ada yang mengantarai, ada di antara dari perencanaan berbasis data dan pelaksanaan itu ada advokasi, sosialisasi advokasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong daerah supaya menjadi mandiri, berinisiatif, termasuk dalam hal kemandirian penganggaran untuk implementasi program sekolah penggerak. Nah,
Siklus terakhirnya sama, yaitu monitoring evaluasi tindak lanjut sama. Tapi yang membedakan tadi antara lain adalah ada advokasi kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, materi untuk atau materi yang saya terima dari Bali, insya Allah nanti akan saya share di grup pegawai, tapi ini WA saya masih trouble ini. Nah, kemudian juga ada materi terkait dengan PSB, yaitu perencanaan berbasis data yang saya peroleh dari Pak Heri waktu itu yang mengikuti kegiatan. Itu insya Allah juga akan saya share. Jadi mudah-mudahan dari materi-materi itu kita bisa membaca, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa saling berbagi pemahaman supaya pemahaman kita tentang program sekolah penggerak maupun program peningkatan mutu pendidikan di 2022 itu bisa kita pahami secara lebih baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini memang perlu kolaborasi atau kerjasama di antara kita semua di dalam rangka memahami program tadi, karena di tingkat pejabat-pejabat kementerian pun itu juga masing-masing saling meraba substansi dari program sekolah penggerak itu. Jadi itu terbukti dari bervariasinya best practice yang disampaikan kemarin dari LPMP Babel, dari LPMP Bali, dari LPMP Sulawesi Utara, itu masing-masing berbeda-beda tekanannya. Jadi itu merupakan cermin dari bervariasinya pemahaman tentang program sekolah penggerak. Oleh sebab itu, insya Allah nanti akan saya share terkait perencanaan berbasis data yang sepertinya belum kita share di grup, maupun juga materi-materi terkait dengan paparan dari Pak Sesdijen, juga Pak Direktur maupun Bu Direktur pada saat raker di Bali kemarin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita tetap bisa bekerja secara maksimal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan informasi pagi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Mungkin ada tambahan dari Bapak Koordinator Fungsi terkait informasi pagi hari ini. Pak Mariano ada tambahan Pak Mar? Ya, ada. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri apel pagi kita pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa supaya di dalam kita melaksanakan tugas kita masing-masing senantiasa ada dalam lindungan yang kuasa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu, apel pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Selamat melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Kami berharap Bapak Ibu bisa tetap ada dalam kondisi sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar
supaya kita semua terhindar dari bahaya pandemi ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.